Baiklah, kini saya akan memberikan cara menggunakan aplikasi dari daftar nilai dan rapot sementara. Ini adalah filenya yang akan saya buka. Ketika pertama kali kita membuka file atau aplikasi dari daftar nilai dan rapot sementara ini, kita akan dihadapkan atau kita akan melihat beberapa tampilan menu. Yang pertama adalah exit and save. Ini artinya kita akan keluar dari aplikasi sambil mengesave, sambil menyimpan. Jadi aplikasi keluar setelah melakukan penyimpanan. Dan berikutnya adalah exit not save, artinya kita keluar tanpa melakukan penyimpanan. Ini kemudian tombol untuk menyimpan data, kemudian tombol input nilai, kemudian tombol rapot dan deskripsi nilai kalau kita ingin melakukan beberapa perubahan. Dan ini adalah data kenaikan ya. Nah, pertama kali kita yang harus diisi adalah bagian dari deskripsi atau ini main data yang harus diisi. Ya, soalnya ini nanti akan masuk data-data ini ke setiap lembaran yang membutuhkan data-data seperti ini ya. Nah, kita akan coba masuk ke input nilai. Nah, inilah dia input nilai yang harus diisi. Dimulai dari pelajaran agama Islam sampai yang terakhir adalah BTQ. Dan ini aplikasi rapot untuk kurikulum 13 ya, atau K13. Contoh soal kita akan kirim, akan tulis beberapa nilai hasil yang kita peroleh. Misalnya di sini adalah 85. Kemudian berikutnya misalnya 67. Kemudian berikutnya adalah 75. Kemudian berikutnya adalah 68 misal. Kemudian 93, kemudian misalnya 84, kemudian 32, jangan 32, misalnya adalah 84 lagi, kemudian 77, 90, kemudian 75 misalnya, kemudian 70. Nah, yang bisa kita lihat di sini yang pertama adalah ada nilai merah. Di sini ini menandakan bahwa nilai di bawah KKM. Dari KKM yang sudah ditentukan di bawah 70, 75 seperti ini. Tapi KKM sendiri ini sebetulnya sudah ada, kita tulis di bagian yang main data tadi. Nah, di sini akan secara otomatis terinput ke dalam wilayah-wilayah yang membutuhkan data dari KKM. Kita kembali. Kemudian secara otomatis nilai akan terjumlah. Rata-rata juga akan terjumlah. Dan ini nanti kalau datanya sudah lengkap terisi, ini nanti akan ranking ini akan sendirinya secara otomatis akan terranking dengan sendirinya di sini. Nah, di sini ada ranking 1. Nah, ini warnanya hijau. Sampai ranking 3 itu warnanya hijau. Dari ranking 4 sampai rank ke 10 warnanya kuning, sedang yang lainnya nanti tidak berwarna atau alias polos, alias putih sama hitam saja. Nah, kemudian berikutnya ada di kolom berikutnya ada jumlah mapel di bawah KKM-nya akan terdeteksi juga. Ini ada jumlah mapel di bawah KKM-nya 3. Karena kita lihat di sini juga 6, 7 warnanya merah dari KKM 75 ya. Kemudian 68 warnanya merah dari KKM 70. Berarti di bawah KKM, dan yang terakhir adalah 70 berwarna merah karena KKM-nya adalah 75. Nah, nanti di sini ada keterangan dari sesuai dengan kriteria kenaikan yang sudah dibuat. Nah, sementara ini salah satu kriterianya adalah apabila ada KKM lebih dari 2, seperti yang sudah kita catat di sini, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila ada nilai di bawah KKM lebih dari 2. Maka ketika ada nilai KKM-nya lebih dari 2, maka di sini kategorinya adalah siswa tersebut tidak naik kelas. Dan yang terakhir nanti Anda bisa lihat di sini untuk persentase ketuntasan kelas secara klasikal dan daya serap secara klasikal. Ini karena memang hanya satu yang ditulis di sini adalah 100% naik, 100% ketuntasannya tuntas. Daya serapnya 2,08% dan kenaikannya adalah persentasenya adalah 0% yang tidak naik, gitu kan? Kenaikannya ada, kenaikannya di sini adalah 0% yang tidak naik. Berarti di sini nanti akan terdeteksi langsung.
Nah, berikutnya kalau memang ini dibutuhkan suatu print, Anda tinggal mengecek di sini di print preview dulu. Apakah kertasnya sesuai dengan printer yang Anda punyai? Ya, nah, ketika Anda klik, kenapa timbul seperti ini? Ya, kenapa timbul tulisan seperti ini? Cannot run the macro di file Daphnil dan rapot sementara, ya, tidak bisa mengeprint rapot gitu kan. Demikian juga dengan print. Ini ada sebuah penolakan. Kenapa terjadi demikian? Karena optionnya. Jadi Anda yang pertama, ketika pertama kali Anda membuka file ini, Anda harus mengetik option dulu ya, baru Anda akan bisa melakukan kegiatan penginputan nilai dan pengeprintan. Semua tombol akan berfungsi dengan benar. Kita klik option di sini, kemudian akan ditampilkan sebuah jendela baru, jendela makro, dan Anda harus menceklis salah satu kalimat yang berbunyi enable this contents, artinya memperbolehkan makro untuk bisa digunakan di dalam aplikasi ini. Kita klik yang ini, kemudian di OK. Nah, kemudian selamat bekerja ya. Nah, input nilai. Nah, baru kita akan bisa melakukan pengeprintan. Kita mulai dari preview. Kita lihat ini sudah bisa dilakukan. Kemudian kita lakukan print. Juga print berjalan, tetapi karena memang saya tidak menghubungkan dengan printer, jadi printernya tidak bisa berjalan. Baiklah, itu saja yang bisa saya berikan sebagai salah satu cara untuk menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.